Suatu sore, Aul, Firda, Disti, dan Muhsin sedang berkumpul di taman sambil berbincang santai tentang aktivitas sehari-hari dan pergaulan teman-teman mereka. Di tengah percakapan tersebut, Aul tiba-tiba mengatakan bahwa ia tadi melihat sebuah poster ajakan untuk mengikuti kegiatan group work yang membahas tentang pergaulan remaja dan cara membangun pergaulan yang sehat. Mendengar hal itu, mereka merasa tertarik dan sepakat untuk mencoba mengikuti kegiatan tersebut, sehingga keesokan harinya mereka datang ke lokasi kegiatan dan bertemu dengan fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan group work kita hari ini. Saya sangat senang dapat bertemu dengan kalian hari ini. Mungkin sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Greni Pakala, akrab disapa Lia. Jadi saya hari ini akan menjadi fasilitator yang memimpin diskusi kita mengenai yang dimana kita membahas mengenai pergaulan remaja, khususnya bagaimana kita mengenali pergaulan yang sehat dan juga memahami kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi dalam lingkungan pergaulan. Seperti itu. Oke, mungkin giliran teman-teman untuk memperkenalkan diri kalian, mulai dari nama panggilan, serta usia kalian. Dimulai dari saudari yang sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Firda Ayuningsi. Saya akan disapa Firda. Saat ini saya berusia 16 tahun. Baik, perkenalkan saya Firda Lahra, akrab dipanggil Aul. Usia saya 19 tahun. Baik, perkenalkan nama saya Disti Setilaran Madania, akrab disapa Disti, usia saya 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhsin Mokorentan, dipanggil Muhsin, umur saya 20 tahun. Jadi usia kalian masih terbilang muda dan ini sangat bagus untuk kalian karena kalian itu sudah bisa mendeteksi pergaulan bebas dari dini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk berbagi pengalaman. Coba diingat kembali, apakah kalian pernah melihat atau mengalami sendiri situasi pergaulan yang menurut kalian kurang sehat? Misalnya, teman yang mengajak kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau lingkungan yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Mungkin siapa yang terlebih dahulu ingin menceritakan pengalamannya? Silakan. Jadi ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi saya, tapi yang alami ini itu teman dekat saya. Nah, di mana teman dekat saya ini tuh berpacaran, tapi gaya pacarannya itu sudah sangat bebas. Bahkan mereka sampai live together. Nah, faktor teman saya melakukan ini itu karena dari tuntutan keluarganya sendiri, di mana keluarganya itu bisa di broken home gitu. Kalau dari pengalaman saya pernah mendapat catatan kriminal seperti tawuran dan balapan liar. Nah, hal ini karena faktor dari keluarga saya. Baik, jujur pada saat ini tuh saya sangat menyesali perbuatan saya, di mana saya ini terlalu mengaburkan uang agar terlihat berada dalam circle saya. Nah, jadi uang yang dikirimkan oleh orang tua saya ini saya gunakan untuk membelikan barang yang sebetulnya itu tidak terlalu penting, tapi hanya demi mengikuti gaya teman saya dan juga karena gengsi saya. Kalau saya itu sama seperti yang dikatakan Aul tadi, bukan pengalaman pribadi saya, cuman saya punya teman dekat yang dimana dia tinggal sama saya. Dan biasanya itu kalau dia depresi itu dia sering minum obat-obatan terlarang seperti itu. Jadi terima kasih karena kalian sudah menceritakan pengalaman kalian dengan jujur. Nah, dari pengalaman yang kalian sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa pergaulan memang sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Kadang pengaruh itu datang dari masalah keluarga, tekanan dari teman sebaya, atau keinginan diterima dalam sebuah kelompok. Nah, karena itu penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan agar tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian
Apa yang bisa dilakukan agar tidak terpengaruh oleh pergaulan yang tidak sehat? Kalau saya sih kayak mungkin kita menjauh dari teman-teman yang suka mengajak hal-hal negatif misal gitu. Oke, jadi betul tadi yang dikatakan oleh saudari Firda, bahwa kita harus menjauhi teman kita yang memiliki pergaulan yang sangat bebas atau kayak yang tidak baik seperti itu. Kalau misalnya semisal kita sudah terjerumus nih ya Kak, kalau sudah kita terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu, nah biasanya itu langkah-langkah yang harus kita ambil itu bagaimana? Nah, saudari Fibra tadi menanyakan mengenai langkah-langkahnya kan? Nah, jadi sekarang kita akan membahas cara terbebas dari pergaulan yang tidak sehat dan membangun pertemanan yang positif. Nah, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Pertama, kita perlu menyadari pengaruh negatif. Nah, yang dimana penting bagi setiap orang untuk bisa mengenali situasi atau teman yang bisa membawa kita ke dalam dampak yang buruk. Lalu berani menolak dan menjauh dari pengaruh tersebut. Nah, yang kedua itu ada memilih lingkungan pertemanan yang positif. Yang dimana kita harus memilih lingkungan yang mendukung kegiatan bermanfaat, menghargai nilai-nilai yang baik, dan saling mendukung akan membantu kita tetap berada di jalur yang sehat. Yang ketiga ada mengelola diri sendiri. Nah, yang ini meliputi kemampuan mengontrol emosi, keuangan, dan juga gengsi kita sehingga kita tidak mudah terjebak dalam tekanan kelompok atau ajakan yang salah. Dan yang keempat ada mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih produktif. Misalnya kalian bisa ikut organisasi, olahraga, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, dengan fokus hal-hal dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita bisa meminimalisirkan resiko terlibat dalam pergaulan bebas tersebut. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menjadi contoh positif bagi teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita bisa terapkan strategi-strategi yang Kak tadi jelaskan itu, kita bisa setidaknya meminimalisir lah jauh dari pergaulan bebas tersebut. Ya, betul. Bisa juga kayak bukan cuma kita yang tertindak, tapi menjadi lebih menjadi bagian hal positif kepada teman-teman yang ada. Ya, betul, seperti itu. Baik, sekarang kita memasuki ke sesi simulasi mengenai pergaulan bebas. Nah, saya akan memberikan teman-teman studi kasus yang menyangkut tadi dengan cerita dari pengalaman teman dari saudari Aul. Nah, yang dimana tadi saudari Aul menceritakan bahwa temannya itu seorang broken home dan tinggal dengan pacarnya atau living together hanya demi mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kalian mengatasi hal tersebut? Atau misal kalian ada di posisi teman Aul tadi yang membutuhkan kasih sayang, nah bagaimana agar kalian tidak terjerumus ke hal seperti itu yang rela tinggal bersama pacarnya, living together, hanya untuk mendapatkan kasih sayang? Mungkin kalau menurut saya pribadi, supaya kita tetap dapat kasih sayang, tapi tidak harus benar ada kata pacaran lah. Kita bisa berbanyak relasi dengan orang luar. Kita bisa kan sekarang sudah banyak kayak tidak terpilih politik yang tidak terpilih itu kayak kita berpikir kayak itu kan dan mengikuti suatu politik yang di dalamnya itu kita berinteraksi lah dengan masyarakat luar sana, misalkan anak-anak. Nah, kalau anak-anak itu kayak masih polos-polosnya begitu. Kalau dapat anak-anak kasih sayang, bakal kasih dia juga kasih sayang toh. Nah, jadi gitu sih, kayak itu kalau itu begitu kayak relasi di luar. Bisa bisa dilupakan hal-hal yang negatif seperti itu, yang kayak menyibukkan diri lah dengan hal-hal yang positif. Karena tidak semua kalau tidak dapat kasih sayang tidak harus dia dengan cara yang negatif, tidak harus berpacaran.
yang dikatakan oleh teman-teman tadi itu sudah sangat betul, yang dimana kita harus agar menghindari pergaulan bebas seperti itu, kita harus lebih menyibukkan diri ke hal-hal yang positif seperti ikut volunteer tadi yang dikatakan oleh saudari Aul. Simulasi kita tadi ini kita bisa belajar bahwa pergaulan bebas itu memerlukan keberanian, keterampilan komunikasi dan juga kemampuan mengelola diri. Dari simulasi kita tadi ini mungkin sekiranya dari teman-teman dapat mempelajari bahwa dalam menghadapi pergaulan bebas ini kita memerlukan keberanian, keterampilan komunikasi dan juga kemampuan untuk mengelola diri kita sendiri. Nah baik teman-teman, jadi setelah kita membahas mengenai strategi dan juga tadi kita simulasi, saatnya kita melakukan refleksi diri. Nah ini penting agar kita bisa memahami perilaku dan pilihan kita sendiri. Nah, kalau saya itu dari kegiatan ini saya belajar bahwa memberikan dukungan kepada teman itu sangat penting. Memberikan dukungan itu sangat penting dan juga tetap menjaga diri untuk tidak terpengaruh dari hal-hal negatif itu. Kalau saya, dari saya yang saya dapatkan pada kegiatan ini, itu saya bisa belajar mendapatkan sayang tidak harus dari berpacaran, bisa dari hal-hal lain. Kemudian saya juga bisa membatasi diri saya agar tidak terlalu dekat ke teman saya, begitu menjauhi, tapi untuk membatasi diri supaya tidak terjerumuskan pergaulan bebasnya. Baik, kalau dari saya sadar bahwa gengsi dan tekanan dari teman saya ini dapat membuat saya melakukan hal yang merugikan diri sendiri, di mana saya mungkin perlu mengelola uang dengan lebih bijak. Dari pengalaman saya kadang terbawa ke lingkungan negatif. Sekarang saya mulai mengerti bagaimana pentingnya memilih teman yang memiliki kegiatan positif. Nah, bagus refleksi dari teman-teman tadi. Nah, refleksi diri ini dapat membantu kita pertama itu menyadari motivasi dan perasaan diri kita sendiri, dan yang kedua itu mengevaluasi dampak dari keputusan kita. Yang ketiga ada mengaplikasikan strategi sosialisasi positif, dan yang keempat ada belajar dari pengalaman, dan yang terakhir itu menjaga hubungan sosial agar tetap sehat. Nah, dengan rutin melakukan refleksi, kita bisa lebih percaya diri dalam menghadapi tekanan dari teman-teman sebaya dan membuat pilihan yang baik dalam pergaulan. Jadi itulah tadi diskusi kita hari ini yang mengenai pergaulan remaja, khususnya bagaimana kita mengenali pergaulan yang sehat dan juga memahami kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam lingkungan pergaulan. Nah, saya harap teman-teman sekalian dapat mendapatkan manfaat dari sesi diskusi kita hari ini dan juga bisa menjadi pembelajaran untuk kalian. Cukup sekian, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.